Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Ya, Bapak doain kalian semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti materi pelajaran di sekolah. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Anang Hargianto, biasa dipanggil dengan Pak Anang. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi IPA kelas 9 semester ganjil bab 2, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Adapun submaterinya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Sumber belajar yang kita gunakan yaitu buku IPA kelas 9 revisi 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semester ganjil. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan; yang kedua, menjelaskan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan; yang ketiga, mengidentifikasi jenis tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual alami; dan yang terakhir, mendeskripsikan cara tumbuhan dalam proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, perhatikan anak-anak, Bapak menayangkan ada 2 buah gambar tanaman. Mungkin kalian sudah tahu gambar tanaman apa itu. Oke, lihat pertanyaan di bawahnya. Apakah tumbuhan tersebut di atas cara berkembang biaknya sama? Ya, kita coba bantu menjawabnya. Untuk gambar yang pertama, itu tanaman mangga. Oke, tanaman mangga bisa kita kembang biakkan melalui biji atau bisa juga dibantu oleh manusia dengan cara dicangkok. Untuk gambar yang kedua, itu tanaman singkong atau biasa orang menyebutnya dengan ubi kayu. Tanaman jenis ini bisa dikembangbiakkan dengan cara umbi akar atau dengan teknik stek, yaitu memotong bagian batang dari tanaman ubi kayu tersebut atau singkong tersebut dan menancapkan atau menanamnya ke dalam tanah. Baiklah anak-anak, kita sudah memulai pemahaman kita dengan apersepsi. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita pahami materi-materi berikut ini, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Vegetatif atau aseksual adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu individu saja atau tak kawin. Perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Contohnya, bawang merah maupun bawang putih, jahe, pisang. Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, rizoma atau biasa disebut juga dengan akar tinggal.
yaitu bentuk modifikasi dari batang-batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Tubuhnya berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun-daun yang berupa sisik. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Berikutnya, stolon atau gerage adalah bagian batang yang menjalar di permukaan tanah dan pada bagian ruasnya muncul akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya stroberi. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Itu bagian yang menjalar. Dia akan tumbuh akar pada bagian ruasnya. Sehingga nanti kalau kita putus atau dia terpotong, yang bagian baru tadi akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Memiliki bagian pangkal yang agak keras yang biasa disebut dengan cakram. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang mengembung, tumbuh di dalam tanah, dan ujungnya berisi cadangan makanan seperti ketela rambat, kentang, dan bengkoang. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar, mengembung, dan hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Coba perhatikan anak-anak, ini contoh dari umbi akar, yaitu wortel dan lobak. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhan. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis, misalnya pada ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Bahkan ada yang di bagian akar. Contohnya ada tebu. Tebu ini biasanya akan muncul tunas di bagian ruas-ruas batang. Lanjut, pisang. Pisang biasanya akan tumbuh tunas di bagian batang paling pangkal. Berikutnya bambu. Bambu ini bisa tumbuh tunas pada bagian ruas-ruas batang, bagian atas maupun bagian bawah atau pangkal.
Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Misalnya cocor bebek dan cemara. Coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Itu gambar yang pertama, ada daun cocor bebek. Daun cocor bebek ini apabila jatuh dari batang induknya, kemudian berada pada tempat atau lingkungan yang kondusif, baik, maka akan muncul tunas-tunas baru di bagian pinggir-pinggir daun. Pada gambar sampingnya itu pohon cemara. Pohon cemara itu akan muncul tunas pada bagian akarnya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan secara vegetatif yang membutuhkan bantuan atau campur tangan dari manusia. Contohnya stek, cangkok, sambung, merunduk. Perkembangbiakan secara vegetatif yang membutuhkan bantuan manusia yang pertama stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar pertama yaitu bagian dari batang dari tanaman ubi kayu atau singkong kita potong-potong, kemudian kita tancapkan di tanah, lalu kita tunggu beberapa saat kemudian, maka akan tumbuh tunas baru di bagian batang atau bagian ruas-ruas batang yang ada. Inilah yang disebut dengan stek. Yang berikutnya merunduk. Merunduk adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang kecil atau cabang dari suatu tumbuhan ke dalam tanah. Coba perhatikan anak-anak, ini gambar teknik merunduk. Dari batang utama ada bagian cabang yang relatif kecil, kita arahkan atau kita bengkokkan ke arah tanah, kemudian kita timbun dengan tanah. Di bagian yang kita timbun tadi, maka akan muncul akar. Sehingga apabila kita potong bagian dari indukannya, maka terbentuk tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan teknik merunduk yaitu yang pertama stroberi, yang kedua apel, yang ketiga melati, kemudian alamanda. Vegetatif buatan berikutnya mencangkok. Mencangkok adalah membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Mula-mula kulit batang kita kelupas, lalu kita balut dengan tanah dan kita bungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh di bagian tersebut. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut.
Gambar pertama, pada cabang tanaman yang akan kita cangkok, kita pilih yang relatif agak lebih muda. Kemudian kita kelupas kulitnya kurang lebih 5-9 cm. Kita kerok sehingga lendir-lendirnya juga ikut hilang. Langkah berikutnya, perhatikan, kita balut dengan tanah yang sudah kita basuhi dengan air. Lalu berikutnya, langkah yang ketiga, kita tutup tanah atau kita bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik. Langkah selanjutnya, kita tunggu hingga muncul akar-akar baru. Contoh tanaman yang bisa kita kembangbiakkan dengan cangkok yaitu mangga, jambu, dan nangka. Vegetatif buatan selanjutnya, sambung. Sambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pada batang singkong atau mawar. Teknik menyambung yaitu yang pertama, kita ambil dua bagian dari tanaman yang berbeda namun sejenis. Pada bagian atas kita buat runcing dan pada bagian bawah kita belah. Perhatikan gambarnya anak-anak. Lanjut, kemudian kita masukkan bagian atas ke batang bagian bawah, tampak seperti gambar. Kemudian kita ikat pada bagian sambungannya tersebut. Lanjut, kita biarkan, kita tunggu sampai ada tumbuh pertunasan baru pada batang bagian atas dan titik sambungnya menyatu. Demikian anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Terima kasih, dan kita akan ketemu di materi berikutnya, yaitu perkembangbiakan generatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.